Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 121. Justin, anggap kamu beruntung. Martin berdiri, lalu mengambil surat taruhan dari kantongnya dan meremasnya menjadi bola, baru melemparkannya pada Justin dengan tak senang. Justin menerima kertas itu, setelah memastikan, dia langsung merobeknya. Martin, kalau kalian nggak main curang, kalian akan kalah. Apa kamu masih nggak mau mengaku kalah? Kalau nggak mau mengaku kalah, main sekali lagi. Kalau kalah, panggillah aku kakek. Berani nggak kamu? Aku nggak punya banyak waktu untuk bermain dengan kalian. Martin tampaknya tak berani bermain lain, bahkan merasa malu, jadi membawa temannya pergi. Sekarang, Justin merasa sangat senang dan puas. Pamela yang di samping bersandar di sofa dengan santai. Setelah keluar dari game, dia membuka line dan membuka grup paling atas yang bernama Grup Orang Hebat. Lalu, dia membagi hadiah di grup itu. Hebat kalian, ini hadiah untuk kalian. Foto profil Marlon muncul, bos, tiba-tiba menyuruh kami menemanimu main game. Selesai main, langsung menyingkirkan kami dengan cara membagi hadiah. Pamela membalas, jadi, apa yang kamu mau? Marlon membalas dengan emotikon centil, mau kamu. Lalu, foto profil pemandangan muncul dengan nama Ariel Yitara, bos, kamu sudah lama nggak datang ke perusahaan. Marlon membalas, benar itu. Pamela membalas, beberapa hari ini, aku akan mencari waktu untuk kembali ke perusahaan. Kalian harus patuh. Setelah menghibur beberapa anak buahnya, Pamela menyimpan ponsel dan pergi. Pamela, tunggu dulu. Justin menghentikannya. Pamela berhenti melangkah. Tuan muda Justin, ada apa? Ya. Justin berdiri, lalu menggunakan tatapan tajam dan tak ramah melihatnya. Hari ini, kenapa kamu membantuku? Dulu aku nggak baik padamu. Pamela berkata dengan tenang, anggap saja balasan karena tadi kamu sudah membantuku. Justin tidak setuju dengan katanya. Cih, kamu begitu licik, meskipun saat itu aku nggak membantumu, kamu pasti nggak akan bisa ditindas oleh beberapa wanita itu, takutnya kamu yang menindas mereka. Terima kasih atas pujianmu. Pamela hanya tersenyum. Saat melihat memar di sudut mata dan mulutnya, dia berkata sambil menggerakkan alis, Tuan muda Justin, aku sangat penasaran, kamu dipukul orang di wilayah sendiri, apa kamu nggak bisa memanggil satpammu? Justin menunjukkan ekspresi keras kepala. Untuk apa memanggil mereka? Mereka pasti akan memberi tahu ayah dan kakakku, aku nggak mau mereka tahu. Pamela menepuk bahunya. Nak, terkadang di depan keluarga, nggak usah begitu mementingkan martabat. Ketika mengalami bahaya, keselamatan diri sendiri paling penting. Nggak usah dipukul hingga babak belur demi martabatmu, tatapan Justin berbinar, juga mengerutkan alis dengan tidak senang. Kamu nggak perlu mengajariku. Pamela menarik tangannya, lalu mengangkat bahunya dengan acuh. Anggap saja aku nggak bilang. Melihat Pamela mau pergi, Justin segera mengejarnya, lalu berkata dengan angkuh, hei. Pamela, karena kamu sudah membantuku, ditambah kamu sangat pandai main game, aku bersedia menjadi temanmu. Pamela menghentikan langkahnya dan melihatnya. Menjadi temanku. Apa kamu sudah lupa kalau aku bersama dengan pria yang kakakmu sukai? Justin mengangkat dagunya. Tentu saja nggak lupa, tapi aku tahu kamu dan Kak Agam hanya suami istri palsu. Pamela mengerutkan alisnya. Kamu bisa melihatnya. Justin berkata dengan percaya diri, nggak usah dilihat, karena Kak Agam nggak akan mengkhianati kakakku, dia nggak akan bersedia menyentuhmu. Pamela menyipitkan mata cantiknya. Benarkah? Jadi, kenapa kakakmu nggak langsung menikah dengan Agam? Kalau begitu, nggak akan ada urusanku lagi. Ketika mengungkit hal ini, Justin mengerutkan alisnya dengan sedih dan berkata, karena ada beberapa konflik di antara kedua generasi tua kami, jadi pernikahan mereka terus dilarang oleh orang tua. Tapi, kelak hubungan mereka akan membaik. Pamela, sekarang aku sudah berteman denganmu, aku juga mau menasihatimu, ingat kamu hanya pengganti sementara. Kak Agam menikahimu karena dipaksa kakeknya.
Jangan punya perasaan apapun pada Kak Agam, kalau nggak kamu akan terluka, karena ujung-ujungnya Kak Agam akan menjadi suami kakakku. Bab 122. Pamela tiba-tiba teringat sikap Agam terhadap dirinya. Agam pernah bilang padanya, selama 3 bulan ini, pria itu bisa memberikan apapun padanya, selain cinta. Bisa dibilang, semua cinta paman sudah diberikan pada kakaknya Justin. Tatapannya terlihat sedih, tapi Pamela berkata dengan senyum, terima kasih atas nasihatmu, tapi aku nggak tertarik menjadi teman anak kecil. Selesai berbicara, Pamela berjalan pergi. Setelah permintaan menjadi teman ditolak, Justin merasa tidak senang, jadi terus mengikuti Pamela. Pamela, kamu bilang siapa anak kecil? Aku bukan anak kecil. Pamela malas menghiraukan Justin, hanya membiarkan dia mengikutinya, sementara dirinya asal berjalan dengan santai untuk mencari sosok Jovita di tempat ini. Setelah mencari sekeliling, dia masih tidak menemukan Jovita. Lalu, dia melihat ada kursi ayun rotan di dekat jendela, dia berjalan ke sana dan duduk di sana untuk istirahat. Kursi ayun rotan ini menghadap keluar, jadi Pamela yang duduk di atas bisa melihat pemandangan paling indah di Manor Sinar Rembulan. Di bawah cahaya bulan, taman dipenuhi bunga mawar dan air mancur yang indah, begitu menengadahkan kepala, bulan purnama di langit seperti memancarkan cahayanya di taman yang penuh bunga. Tempat ini tidak hanya mewah karena dibangun dengan banyak uang, juga ada arti yang bermakna dan konsepsi artistik yang romantis. Tak heran semua keluarga terkenal di kota Marilla bersedia mengadakan acara pernikahan di tempat ini. Pamela tidak suka mengikuti acara seperti ini, tetapi dia tiba-tiba merasa suka dengan tempat ini, seperti ada rasa keakraban dengan tempat ini. Pamela, aku sedang bicara denganmu. Apa kamu sudah mendengarnya? Justin masih merepet di samping Pamela. Justin bilang berteman dengan Pamela itu termasuk menghargai wanita itu, jangan tak tahu diri. Pamela harus menjadi temannya, kalau tidak sama saja meremehkannya. Pamela hanya menganggap katanya sebagai angin lewat, dia menengadahkan kepala untuk melihat bulan yang bulat, tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Justin, tadi kamu bilang Manor Sinar Rembulan memiliki arti yang spesial bagi keluarga kalian, arti spesial apa? Ya. Meskipun permintaan pertemanan ini belum disetujui, Justin yang tidak peduli keputusan orang sudah menganggap Pamela sebagai temannya dengan angkuh. Jadi, Justin pun menjawab pertanyaannya. Ini adalah manor yang didirikan ayahku untuk kakakku, kakakku sudah keramaian. Biasanya tempat ini nggak ada yang tinggal, jadi sangatlah tenang. Oleh karena itu, ayahku baru setuju membiarkan orang untuk melakukan acara di sini, agar tempat ini bisa selalu ramai. Salah satu kata dari nama tempat ini diambil dari nama kakakku, yaitu Rembulan. Pamela menyipitkan matanya. Rembulan, nama yang bagus. Apa dia adalah orang yang dicintai oleh Agam? Justin berkata, bukan. Aku punya 2 kakak, yang ada hubungan dengan Kak Agam adalah kakak keduaku. Nama kakak keduaku adalah Kalana Yanuar, sedangkan kakak pertamaku bernama Rembulan Yanuar. Sayangnya, kakak pertamaku sudah tak ada, Manor Sinar Rembulan didirikan untuk mengenangnya. Pamela melihatnya. Nggak ada lagi. Apa sudah meninggal? Justin menggelengkan kepalanya dengan sedih. Nggak tahu. Aku nggak pernah bertemu kakak pertamaku, ku dengar ketika dia masih kecil, sudah hilang. Seharusnya, sudah meninggal. Ketika mengungkit hal sedih orang, Pamela pun mengerutkan dahinya. Maaf, seharusnya aku nggak tanya ini. Kesedihan Justin juga hilang dengan cepat, lalu berkata dengan tegas, nggak apa-apa, siapa suruh aku sudah menganggapmu sebagai teman. Pamela terdiam. Sepertinya dia belum setuju menjadi teman pemuda itu. Saat ini, pembantu keluarga Yanuar yang bernama Carlo segera berlari kemari, bahkan menunjukkan ekspresi tenang. Tuan muda, leluhurku, ternyata kamu di sini, ya. Akhirnya aku menemukanmu. Justin menoleh melihat Carlo dengan tak sabar. Ngapain cari aku? Ketika Carlo mau mengatakan sesuatu, dia melihat wajah majikannya ada luka, jadi tak jadi mengatakannya, hanya berkata dengan kaget, Tuan muda, kenapa wajahmu? Kok ada luka? Bab 123. Justin dengan tak senang menyeka lukanya. Nggak apa-apa, aku nggak sengaja kebentur. Cepat katakan, ada apa kamu mencariku? Carlo berkata dengan gelisah,
Memintaku Nyonya membawamu pulang untuk mengerjakan tugas, katanya Tuan Muda sudah mau ujian semester, kalau Tuan Muda sudah mau ujian semester, kalau Tuan Muda nggak belajar dengan baik, dia akan menyuruh Tuan Besar mengantarmu ke kamp militer agar dididik. Ekspresi Justin menjadi masam. Pamela tersenyum. Cepat kembali dan kerjakan tugasmu, hati-hati ibumu memukul pantatmu. Wajah Justin menjadi merah karena dipermalukan di depan teman barunya, dia bahkan berkata dengan angkuh, Hamif. Kamu jangan mengataiku. Aku bukan anak kecil lagi, ibuku nggak akan memukul pantatku lagi. Carlo melihat Pamela, lalu merasa aneh karena tuan mudanya bersama dengan istri Tuan Agam yang biasanya dibenci oleh tuan mudanya. Selain itu, dandanan istri Tuan Agam hari ini sungguh mencolok. Namun, Carlo tidak sempat berpikir begitu banyak, tuan mudanya terluka, meskipun tidak ke rumah sakit, juga harus meminta dokter pribadi mengobatinya. Kalau leluhur ini ada masalah, tuan besar, nyonya, termasuk tuan pertama pasti tidak akan mengampuninya. Carlo segera menarik Justin berjalan keluar. Tuan muda, cepat ikut aku pulang. Kalau kamu pulang kemalaman, meski nyonya nggak memukulmu, tuan besar juga akan memukul pantatmu. Pamela tertawa. Justin merasa malu, jadi menendang Carlo dengan kesal. Kamu memang bodoh, asal ngomong apaan. Kapan pantatku pernah dipukul? Carlo berkata dengan sedih, ya, aku yang salah ingat. Tuan muda nggak pernah dipukul. Justin sangat kesal. Jangan tarik aku bisa jalan sendiri. Melihat Justin dipanggil pulang oleh Carlo dengan enggan, Pamela pun merasa senang. Pamela. Tiba-tiba terdengar teriakan tajam Jovita. Pamela menoleh ketika mendengar suara itu, lalu melihat Jovita berjalan ke arahnya dengan galak, seperti mau menagih utang saja. Pamela, ternyata kamu di sini. Aku sudah mencarimu sekeliling, kamu memang pandai cari tempat santai, bisa-bisanya bersantai di ayunan ini. Pamela terlihat tenang. Aku juga sudah mencarimu sangat lama, tapi nggak ketemu. Aku capek, jadi duduk di sini untuk istirahat sebentar. Jovita memelototinya dengan kesal. Cepat berdiri. Pamela pun berdiri. Jovita duduk di ayunan dengan sikap sombong sambil berkata, aku bilang padamu, iya. Nanti ayah angkatku akan memperkenalkanku pada orang hebat, kamu hanya perlu melayaniku dari samping. Ayah angkat. Pamela mengerutkan alisnya, apa pria parubaya yang baru saja berbincang senang dengannya. Ayah angkat Jovita adalah Rudy Wallace selaku sutradara hebat di dunia film dan televisi. Hari ini, dia datang ke acara ini untuk menggunakan kesempatan ini mencari investor yang bisa menginvestasi film barunya. Sementara undangan Jovita pasti diberi oleh ayah angkatnya. Ayah angkatnya bilang akan sekalian memperkenalkannya pada bos di dunia investor. Kalau ada bos investor yang suka padanya, kelak sumber dayanya akan lebih meningkat. Teringat mau bertemu dengan orang hebat, Jovita menjadi gugup. Itulah sebabnya dia membawa asisten masuk, biar terlihat dirinya cukup hebat. Lagian dandanan Pamela hari ini sangat jelek, jadi tidak bisa membuat orang terpesona. Sudah dengar belum? Saat itu, kamu harus pandai mengamati, jangan melayaniku saja, masih perlu melayani para bos itu. Mereka adalah orang hebat di kelas atas. Pamela menganggukkan kepalanya. Ya, aku mengerti. Tapi, kita mau bertemu siapa? Biar aku ada persiapan hati, Jovita berkata dengan sombong, Tuan muda keluarga Dirgantara selaku keluarga kelas 1, namanya Agam Dirgantara. Bab 124. Setelah mendengar nama pria itu, Pamela mengerutkan alisnya. Apa aku harus pergi bersamamu? Bolehkah nggak pergi? Melihat dia tampak tidak bersedia, Jovita berkata dengan galak, Pamela, ingat posisimu saat ini. Sekarang kamu adalah asistenku, aku suruh kamu ngapain, ya kamu harus melakukannya dengan patuh. Kamu sudah mengambil gaji 20 juta dariku, jadi kamu nggak ada hak milih-milih pekerjaan. Pamela memijat keningnya. Baiklah. Terpikir nanti dirinya akan bertemu Agam, dia sungguh pusing, tetapi Jovita tak berniat untuk membiarkannya pulang kerja. Pergi, ya pergi. Hari ini dia mengenakan pakaian seperti ini, paman pasti tidak akan memperhatikannya. Jovita, pria parubaya tadi berjalan pelan ke arahnya untuk memanggil Jovita. Pria itu adalah ayah angkatnya Jovita. Jovita, Pak Agam dan lainnya ada di atas, sekarang aku akan membawamu ke sana dan memperkenalkanmu.
Jovita turun dari ayunan dengan senang. Aku sudah datang, terima kasih, ayah angkat. Rudy melihat putri angkatnya, tiba-tiba memperhatikan Pamela yang di samping Jovita, senyum di wajah pun hilang. Jovita, siapa dia? Kenapa mengenakan pakaian seperti ini? Jovita melirik Pamela dengan jijik, kemudian menoleh untuk menjelaskan dengan patuh, ayah angkat, dia adalah asistenku. Rudy yang elegan dan priawan malah menatap Pamela dengan jijik. Kenapa cari asisten seperti ini? Dia sangat jelek untuk dibawa di sisimu, lain hari ayah angkat akan mencarikanmu asisten yang lebih baik. Jovita menggelengkan kepalanya. Ayah angkat, dia tumbuh besar di kampung, aku melihatnya kesusahan cari kerja, jadi menerimanya karena kasihan. Rudy menunjukkan ekspresi terharu, bahkan memujinya, Jovita, kamu sungguh baik hati. Jovita menggandeng lengan Rudy dengan manja. Ayah angkat, sudahlah. Anda nggak usah peduli dengan asistenku lagi, cepat bawa aku menemui Pak Agam dan lainnya. Baik, aku segera membawamu menemui mereka. Melihat akting Jovita yang centil, tatapan Pamela penuh dengan sarkasme, lalu mengikuti mereka. Acara di aula lantai bawah sangatlah ramai, sedangkan ruang teh di atas terasa tenang dan elegan. 4 pria terhormat duduk mengelilingi meja teh antik sambil berbincang dengan santai. Di tengah ada ahli teh profesional yang membuatkan teh untuk mereka. Rudy membawa Jovita ke sana, lalu membungkuk dan menyapa dengan antusias, Pak Agam, Tuan Muda Derry, Tuan Muda Erik dan Tuan Muda Andra, kalian semua ada di sini, ya. Nggak sangka hari ini aku bisa bertemu dengan 4 tuan muda dari 4 keluarga besar duduk bersama di sini. Derry memegang cangkir teh porselen hijau dan menyesap tehnya sambil melirik mereka dan berkata dengan senyum, Yoh, ternyata Pak Rudy, ya. Apa beberapa saat ini Anda ada film yang mau ditayangkan lagi? Rudy melambaikan tangan dan berkata dengan rendah hati, nggak ada. Beberapa saat ini aku berencana membuat film baru, tapi belum ada yang investasi. Jadi, aku datang mencari 4 tuan muda tanpa rasa malu dan bertanya apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di film baruku. Di dunia film, Rudy termasuk sutradara yang hebat, tetapi di depan keluarga bangsawan, dia masih perlu merendahkan diri, jadi dia harus bersikap rendah diri, baru bisa mendapatkan investor untuk film barunya. Derry berkata dengan sungkan, Pak Rudy terlalu sungkan, setiap film Anda pasti laris manis, mana mungkin nggak ada investor, kan? Menurut saya, Anda sengaja memberi kami kesempatan untuk menginvestasi, agar kami dapat untung. Tentu saja ada yang menginvestasi, tetapi orang kaya kampungan selalu mengganggu berkarya, bahkan akan memengaruhi pemilihannya, bisa dibilang masalah mereka terlalu banyak. Jadi, mereka tidak semurah hati seperti bangsawan terkemuka di dunia bisnis. Selain itu para bangsawan seperti mereka hanya tahu investasi, jadi tidak akan mengganggu dia syuting, meski rugi, juga tak peduli. Rudy segera menggelengkan kepala dengan rendah hati. Aku nggak berani menganggap seperti itu, hasil dari film yang aku buat tak ada apa-apanya di depan para tuan muda. Derry melihat wanita di samping Rudy, lalu mengamatinya. Apa dia adalah peran utama wanita barumu? Rudy mendorong Jovita ke depan dan memperkenalkan, ini adalah putri angkatku, Jovita. Dia hanya aktris yang baru terkenal di dunia hiburan, juga peran utama wanitaku di film baru. Derry tersenyum cabul dan memuji, pemilihan Pak Rudy memang bagus, semua peran utama wanita yang kamu pilih selalu cantik. Bab 125. Setelah mendengar dirinya dipuji, Jovita merasa sangat senang, tetapi dia tidak berani menengadahkan kepalanya, jadi tidak tahu pria yang memujinya bertampang seperti apa. Sebelum masuk, ayah angkat bilang dia harus berpenampilan polos, dengan begitu akan membuat para tuan muda ini suka padanya. Rudy menepuk bahu putri angkatnya dan berkata, Jovita, ini adalah Tuan Muda Derry. Cepat, sapa Tuan Muda Derry. Halo, Tuan Muda Derry. Jovita baru menengadahkan kepalanya untuk tersenyum manja. Dia melihat tuan muda yang anggun dengan sikap tidak serius, tetapi dia sangat ganteng. Ganteng sekali, bahkan lebih ganteng dan sempurna daripada aktor yang pernah bekerja sama dengannya. Rudy terus memperkenalkannya pada tuan muda lainnya, Jovita, ini adalah CEO perusahaan Ganendra, namanya Erik Ganendra. Halo, Tuan Muda Erik.
Erik mengangguk sambil minum teh, ini adalah pembuat acara hari ini, Andra Bratajaya. Halo, Tuan Muda Andra. Andra membalas dengan senyum. Ayah angkatnya memperkenalkan satu persatu Tuan Muda pada Jovita, hal ini membuat tatapan kaget di mata Jovita tidak pernah hilang astaga. Beberapa pria ini tidak hanya ada uang, juga ada kekuasaan, bahkan lebih ganteng dari yang sebelumnya. Akhirnya, Rudy menarik Jovita berjalan ke depan Agam yang duduk di tengah. Lalu, memperkenalkannya dengan formal. Jovita, ini adalah Pak Agam, juga CEO perusahaan Dirgantara yang baru kamu tanda tangan kerja sama dengannya, dia juga adalah bosmu. Pak Agam, halo, akhirnya bertemu dengan pria yang ingin dia temui. Jovita menengadahkan kepala untuk melihat dengan antusias, bahkan matanya membelalak dan tercengang apa ini adalah Agam yang hampir menikah dengannya. Ganteng sekali. Pria itu memiliki aura yang dingin dan arogan, juga sangat tampan seperti wajahnya diukir dengan sempurna. Kalau bukan melihat matanya bisa berkedip, Jovita pasti tidak percaya kalau pria itu adalah manusia. Agam tak melihat mereka, hanya menoleh untuk berbincang pada Erik dengan ekspresi tenang. Karena tidak dihiraukan, Rudy dan Jovita merasa canggung, Derry berkata sambil tersenyum, Pak Rudy, duduklah. Coba katakan jenis film barumu. Terima kasih, Tuan Muda Derry. Rudy menarik Jovita duduk, asisten di belakang yang mengikuti di belakang juga diam-diam berpindah posisi. Sejak awal sampai akhir, Pamela hanya menundukkan kepalanya, tampaknya seperti pembantu di masyarakat feodal, sangat patuh dan tidak berani melihat sekeliling. Sebenarnya, Pamela takut diperhatikan oleh beberapa pria itu. Di sini selain Agam, yang lainnya juga pernah bertemu dengannya. Dia benar-benar tak ingin dikenali oleh mereka. Bab 126. Setelah Rudy duduk, dia mulai memperkenalkan naskah film barunya, berencana untuk membuat keempat CEO terhormat ini bersedia menginvestasi filmnya. Sementara Jovita hanya duduk di sampingnya dengan centil, bahkan terkadang akan diam-diam melihat Agam makin dilihat, dia makin suka pada pria tampan dan elegan itu. Karena makin menyukai pria itu, dia pun makin menyesal. Beberapa saat yang lalu, dia hampir saja bisa menikah dengan tuan muda keluarga Dirgantara selaku keluarga kelas 1 itu, bahkan iringan pengantin keluarga Dirgantara sudah tiba di depan kediaman keluarga Alistair, sayangnya itu hanya sebuah kesalahpahaman saja. Sampai hari ini, mahar mahal dari keluarga Dirgantara masih tergeletak di rumahnya. Coba pikir, kalau waktu itu dia benar-benar menikah ke keluarga Dirgantara, sekarang statusnya pasti menjadi istrinya Agam, dengan begitu dia bisa duduk di samping Agam dan ditatap iri oleh semua wanita. Saat berpikir, Jovita pun melamun, bahkan tak sengaja menjatuhkan teh yang baru saja diberi oleh pembuat teh dan teh itu juga tumpah ke tubuhnya. Aduh! Jovita berdiri dengan kaget, lalu segera membersihkan teh di gaun bermerek yang dia pinjam dari desainer terkenal. Jovita, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu ada terluka? Tanya Rudy dengan perhatian. Enggak apa-apa. Jovita merasa malu karena dirinya sudah melakukan kesalahan, jadi dia segera memerintah, Pamela, cepat dari tasku mengeluarkan tisu dan berikan padaku. Baik, Pamela yang sebagai asisten memegang tas Jovita, lalu dia menjawab dengan pelan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk mencari tisu di dalam tas, setelah menemukannya, dia memberikan pada Jovita. Dari luar dia terlihat sangat patuh, tetapi dalam hati Pamela sedang mengatai Jovita. Jovita ini benar-benar hebat, bisa-bisanya di tempat seperti ini memanggil namanya. Seharusnya Agam tidak dengar, kan? Pamela merasa seharusnya tidak ketahuan, lagian namanya bukan nama spesial, jadi wajar saja ada yang namanya sama dengannya, sehingga tak mungkin bisa menarik perhatian mereka. Jovita hanya mengkhawatirkan gaun mahal ini, jadi dia tidak menyadari empat pria yang duduk mengelilingi meja teh menengadahkan kepala pada saat sama ketika Jovita memanggil nama Pamela. Bahkan mereka semua melihat ke arah asisten yang sedang menundukkan kepala. Agam, nama Pamela sepertinya agak familiar, deh. Canda Derry. Agam menatap ke tubuh wanita yang mengenakan gaun bunga, serta rambutnya dikepang dua, seolah-olah bisa menerawang dirinya. Pamela dapat merasakan tatapan dingin dari Agam, tetapi dia hanya bisa diam-diam menundukkan kepala dan tidak menengadahkan kepala. Meskipun sudah diketahui oleh paman,
dia juga tidak boleh mengenalnya di sini. Karena dia tidak ingin banyak orang tahu kalau dia ada hubungan seperti itu dengan Agam, terutama tidak ingin Jovita dan keluarga Alistair tahu. Kalau mereka tahu, mereka pasti akan mengganggunya. Akhirnya Jovita selesai membersihkan gaunnya, lalu dia menengadahkan kepala untuk mengatakan tadi dia tidak hati-hati, jadi mau minta maaf. Alhasil, malah melihat 4 pria sedang menatap ke arah Pamela. Apa yang terjadi? Jovita merasa tidak senang, jelas-jelas dia sudah mendandani Pamela menjadi orang kampungan, tetapi bagaimana si wanita jalang ini masih menarik perhatian pria? Benar-benar rubah genit yang menyebalkan. Jovita tersenyum terpaksa dan menyela, kenapa kalian melihat asistenku? Apa karena pakaiannya yang jelek? Maaf sudah membuat kalian merasa aneh. Agam menatap ke arah Jovita dengan dingin sambil menyipitkan mata. Apa dia adalah asistenmu? Bab 127. Ya, dia adalah asistenku. Jawab Jovita dengan manja, bahkan sangat senang. Astaga, Agam sudah berbicara dengannya, suaranya sangat magnetis dan enak didengar. Hanya saja dia berbicara pada dirinya karena Pamela, ini adalah hal yang membuatnya sebal. Setelah mendengar Jovita berkata, ya, Agam mengerutkan alisnya, lalu menatap ke arah Pamela dengan tatapan rumit. Derry menolehkan kepala untuk melihat teman baiknya, Agam dengan tatapan penasaran. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan mereka, bagaimana dia akan melewatkan kesempatan untuk mengganggu adik ipar ini. Jadi, Derry tersenyum jahat sambil bertanya, asisten, apa kamu pandai menyeduh teh? Pamela tetap menundukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya. Jovita mengerutkan alis karena dia merasa para pria kaya itu hanya fokus pada Pamela. Jadi, Jovita menyela dengan senyum. Tuan muda Derry, asistenku ini datang dari kampung. Kamu lihat saja pakaiannya, sudah tahu seleranya gimana, jadi mana mungkin dia pandai menyeduh teh dengan anggun. Derry tersenyum acuh. Nggak pandai juga nggak apa-apa, biarkan dia asal membuatkan segelas teh untuk kami. Kami juga sudah bosan melihat cara menyeduh teh yang profesional, jadi ingin mencoba cara sederhana, biar merasakan rasa yang berbeda. Ini, Jovita benar-benar tidak mengerti. Hari ini, Pamela sudah mengenakan pakaian paling jelek, juga berdandan paling jelek, apa sih yang bisa membuat mereka tertarik? Kenapa mereka terus menatapnya? Karena ini permintaan Tuan Muda Derry, Jovita juga tidak bisa menolak, hanya bisa melihat ke arah Pamela dengan senyum sambil memelototinya. Karena Tuan Muda Derry sudah memberi kesempatan baik ini, kamu juga jangan diam saja. Cepat belajar membuat teh untuk beberapa CEO. Pamela tidak ingin pergi, tetapi dia tidak ada pemilihan. Setelah menghela napas, dia berjalan ke posisi master pembuat teh, sedangkan master itu sudah minggir ke samping. Dalam hati Pamela tahu Derry sengaja mengajukan permintaan itu untuk mempersulitnya. Bisa dibilang, mereka sudah mengenalinya. Pamela tetap bersikap tenang, lalu membuat teh sesuai langkah normal. Setelah membuat seteko teh dengan cara yang tak profesional, dia pun menuangkan teh itu ke 4 gelas teh. Kemudian, satu persatu diantar ke depan 4 pria itu. Segelas terakhir baru diantarkan ke Agam yang duduk di tengah. Sejak awal sampai akhir, dia hanya menundukkan kepala, tak melihat mereka. Asal tidak saling melihat, maka tidak perlu berbincang, dengan begitu Jovita tidak tahu kalau mereka saling kenal. Ketika dia hendak meletakkan segelas teh ke depan Agam, tangan yang baru saja diulurkan langsung diadang oleh tangan pria. Tampaknya pria itu sedang mengulurkan tangan untuk menerima teh, tetapi sebenarnya menggunakan ujung jari menekan ujung jari Pamela. Tangan kedua mereka saling memegang di gelas teh, sehingga membuat Pamela tidak bisa menarik tangannya. Angkat kepalamu. Suara pria itu sangat tenang, tetapi penuh dengan aura dominasi. Pamela tidak menengadahkan kepalanya, hanya diam-diam melawan pria itu. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan Jovita tahu kalau mereka saling kenal. Dengan sikap Jovita, dia pasti akan mencari masalah kalau tahu mereka saling kenal. Ketika Jovita melihat Agam menatap Pamela, bahkan memegang tangannya, seketika dia merasa iri dan marah. Jovita merasa aneh, jadi dia yang tak tahan pun bertanya dengan ragu dan waspada, Pak Agam, kenapa Anda terus menatap asisten saya, apa Anda kenal dengannya? Agam melihat Pamela, lalu pelan-pelan berkata. Bab 128.
Nggak kenal. Bagaimana aku bisa kenal dengan orang hebat seperti Pak Agam? Lagian aku nggak pantas kenal dengan orang hebat seperti itu. Pamela duluan menjawab, pada saat yang sama menarik tangannya dengan kuat. Namun, karena dia menarik tangannya dengan kuat, gelas teh pun miring sehingga setengah teh itu tumpah ke tangan pria itu dan membuat tangannya merah. Aduh, Pamela, apa yang kamu lakukan? Kasih teh pun nggak becus. Jovita berteriak sambil mendorong Pamela, lalu pergi memperhatikan Agam yang terkena luka bakar. Pak Agam, apa kamu sakit? Maaf, asistenku yang dari kampung ini memang bodoh, nanti aku pasti menghukumnya. Agam hanya menarik tangannya dengan dingin, tak membiarkan Jovita menyentuhnya, bahkan melambaikan air teh di tangannya. Baru menerima tisu yang diberi pelayan dan mengelap tangannya dengan santai. Tatapan tajamnya yang dingin masih menatap Pamela. Perihal terkena teh panas, Agam tak merasa sakit, dia hanya diam 2 detik, baru berkata dengan penuh makna, memang perlu dihukum. Jovita yang mengulurkan tangan untuk memberi perhatian ditolak, jadi gerakannya terdiam di udara. Demi tidak terlihat canggung, dia segera menoleh untuk memarahi Pamela. Pamela, kok kamu masih diam di sana? Cepat berlutut dan meminta maaf pada Pak Agam. Pamela hanya membungkuk dan berkata, maaf Pak Agam, aku nggak sengaja. Agam mengabaikannya, wajah tampannya tak ada ekspresi apapun, tetapi membuat orang ketakutan. Ketiga pria lainnya hanya bersikap tak peduli, mereka duduk tenang sambil meminum teh dan melihat kejadian itu dengan perasaan yang berbeda-beda. Suasana di ruangan menjadi sangat tegang, bahkan Rudi juga tidak tahu harus berbuat apa. Pak Agam adalah orang yang tak bisa disinggung, jadi tidak boleh membiarkan hal ini terus memburuk. Rudi mengerutkan alis sambil berjalan ke arah Jovita selaku putri angkatnya, lalu memberi kode melalui mata. Jovita langsung mengerti maksud ayah angkatnya. Lalu, dia berpikir sejenak, baru melambaikan tangan pada Pamela dengan menghina. Sudahlah, Pak Agam nggak akan keberatan dengan wanita kampung sepertimu. Kamu ini memang nggak. Rudi mengerutkan alis sambil berjalan ke arah Jovita selaku putri angkatnya, lalu memberi kode melalui mata. Jovita langsung mengerti maksud ayah angkatnya. Lalu, dia berpikir sejenak, baru melambaikan tangan pada Pamela dengan menghina. Sudahlah, Pak Agam nggak akan keberatan dengan wanita kampung sepertimu. Kamu ini memang nggak bisa apa-apa, kamu nggak usah berdiri di sini, pergi ke tempat lain saja, kalau nggak perasaan Pak Agam akan memburuk ketika melihatmu. Jovita berbuat seperti ini bukan melindungi Pamela. Sejujurnya, dia benar-benar berharap Pamela bisa menyinggung Agam, dengan begitu bisa diberi pelajaran oleh Agam. Namun, Pamela adalah asisten yang dia bawa masuk, jadi semua perbuatan Pamela akan melibatkan dirinya yang selaku majikan. Kalau Pak Agam benar-benar mempersoalkan hal ini, dia pasti akan dilibatkan oleh Pamela. Jadi, kalau masalah ini bisa berlalu, ya biarkan berlalu saja. Masih ada satu hal lagi, dia juga merasa Pamela yang berdiri di sini sangat mengganggu. Pakaiannya sangat jelek, juga terasa kampungan. Tak disangka malah bisa menarik perhatian orang sampai tak ada yang menghiraukan dirinya. Setelah mendengar Jovita menyuruhnya pergi, Pamela langsung mengangguk dan pergi. Pamela sungguh berharap bisa menjauh dari mereka. Ruang minum teh VIP ini sangat besar, di dalam hanya ada Agam, ketiga tuan muda lainnya, serta beberapa pelayan profesional untuk melayani mereka. Pamela melihat di kejauhan sana ada kursi kayu mahoni, juga tidak ada orang, memang tempat yang tenang. Pamela berjalan ke sana, lalu duduk sambil memainkan ponselnya untuk membuang waktu. Ketika sedang memainkan game Tetris, tiba-tiba ada tangan panjang yang memberikannya segelas jus jeruk. Pamela tercengang sejenak, baru menengadahkan kepala, ternyata Andra sedang melihatnya dengan senyum di wajah tampannya. Bab 129. Lala, lama nggak berjumpa. Pamela menoleh melihat Agam secara naluriah dulu, dia menyadari Agam sedang menghadap ke arah lain sambil minum teh dan tidak melihat ke arahnya. Sedangkan Pak Rudi dan Jovita sedang membicarakan film mereka dengan sikap sanjung dan mentel. Dia tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka katakan, jadi mereka yang duduk di sana juga tak bisa mendengar apa yang dikatakan di sini. Pamela menarik tatapannya, baru menganggukkan kepalanya pada Andra, tetapi dia tidak menerima jus jeruk itu. Terima kasih, aku nggak ingin minum. Andra hanya tersenyum,
juga tidak merasa canggung, melainkan meletakkan jus jeruk di depannya dengan anggun, baru duduk di sampingnya. Setelah merasakan Andra duduk di sampingnya, Pamela pun melihatnya dari samping sambil mengerutkan alis. Apa ada urusan sehingga mencariku? Andra berkata dengan senyum, nggak apa-apa, aku hanya nggak tertarik dengan investasi film, jadi datang ke sini untuk mencari ketenangan. Oh, silakan. Pamela menundukkan kepala untuk melanjutkan game Tetris, seperti di sini tidak ada orang, Andra. Meskipun sebelumnya sudah pernah merasakan sikap tak peduli wanita ini, diabaikan sekali lagi benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan statusnya, sejak kecil sampai sekarang dia tidak pernah diabaikan wanita. Terkadang, diabaikan seperti ini benar-benar membuatnya merasa tertarik. Andra menyipitkan matanya yang cantik, lalu menatap Pamela dengan rasa tertarik. Setelah berpikir, dia baru bertanya, Pamela, sepertinya kamu dan Agam nggak mirip seperti sepasang suami istri biasa, apa aku yang berpikir terlalu banyak? Jari tangan Pamela yang sedang main game pun berhenti, lalu dia menengadahkan kepala untuk melihatnya. Menurutmu standar menjadi suami istri biasa itu apa? Tatapan Andra terlintas rasa senang dan terus bertanya, menurutku, setidaknya nggak seperti kalian yang terlihat asing, bahkan nggak akrab. Pamela hanya tersenyum. Perasaan di antara kita nggak akan dimengerti oleh lajang sepertimu. Benarkah? Andra tersenyum kaku, meskipun dia sangat anggun dan tenang, juga tidak bisa menghindari sindiran wanita itu. Pamela ini memang pintar berdalih, begitu berbicara, sudah membuat orang tak tahu harus membalas apa. Pamela tiba-tiba teringat sesuatu, dia mengangkat bahunya, lalu menunjuk ke arah Rudy dan Pamela bertanya, oh ya, apa Tuan Andra kenal dengan orang itu? Apa dia sangat hebat? Andra melihat ke sana, lalu menganggukkan kepalanya. Rudy adalah sutradara terkenal di dalam negeri, sikapnya sangatlah angkuh. Setiap filmnya harus diinvestasi oleh produksi ternama, baru dia mau melakukan syuting. Tapi, dia memang cukup berbakat, setiap film yang dia buat pasti sangat laris. Pamela bertanya lagi, jadi, bagaimana dengan masalah pribadi Pak Rudy, apa kamu tahu? Kurang tahu, hanya dengar kalau istri dan anaknya hidup di luar negeri. Ya, terima kasih sudah memberitahuku. Selesai bertanya, Pamela terus menundukkan kepala untuk main game mengenai ayah angkatnya Jovita, dia hanya perlu mengetahui informasi dasar, sisanya bisa suruh Marlon menyelidikinya. Dengan kemampuan Jovita yang biasa-biasa saja, bukanlah suatu kebetulan untuk bisa kenal dengan Rudy si sutradara terkenal yang memiliki persyaratan tinggi pada karyanya. Wulan dan Jovita pasti melakukan hal tak benar untuk reputasi kali ini. Bab 130. Andra menyesap teh sambil berpikir. Setelah diam sejenak, dia bertanya pada Pamela lagi, bisa-bisanya seorang Nyonya Dirgantara menjadi asisten aktris. Apa Agam nggak kasih kamu uang? Jajan. Pamela hanya memainkan gamenya dengan bosan sambil menjawab, ini hobiku, nggak ada hubungannya dengan uang. Wajah ganteng Andra menjadi serius. Lala, aku ini perhatian padamu, baru tanya padamu. Kalau kehidupanmu bertemu dengan masalah yang sulit diatasi, kamu bisa memberitahuku, mungkin aku bisa membantumu. Membantunya. Sepertinya Andra sangat suka mengajak orang berbincang dengan alasan, kalau ada kesulitan, aku bisa membantumu. Pamela mengerutkan alis, bahkan terlihat tatapan licik di matanya. Pamela keluar dari game, lalu menyimpan ponselnya, baru dia menengadahkan kepala untuk menatap Andra dengan serius, bahkan mengedipkan mata cantiknya. Andra yang baik hati, kalau aku benaran ada kesulitan, apa kamu benaran bisa membantuku atau hanya bilang saja? Andra yang baik hati. Andra merasa tak berdaya karena tiba-tiba diberi julukan. Tentu saja, asalkan aku bisa melakukannya. Kamu pasti bisa melakukannya. Kalau begitu, coba kamu katakan. Pamela tersenyum, kalau begitu dia tidak akan sungkan lagi. Apa kamu masih ingat 3 lukisan berenis yang kamu lihat di pameran? Bagaimana kalau kamu membantuku dengan menjual 3 lukisan itu padaku? Senyum Andra menjadi kaku, awalnya dia hanya ingin mencari tahu Pamela ada masalah apa, tak disangka malah dipersulit oleh Pamela. Memang wanita yang menarik. Andra tersenyum dan berkata, jangan permasalahkan aku mau. Jual atau enggak, kamu sebagai asisten aktris, apa kamu yakin punya uang untuk membeli 3 lukisan itu?
Pamela terlihat yakin. Asalkan kamu bersedia menjualnya, aku pasti bisa mendapatkan uang itu. Andra mengerutkan alisnya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Apa minta dari suamimu? Kamu yakin dia akan kasih? Kalau dia kasih kamu uang segitu, bagaimana rela membiarkanmu menjadi asisten orang lain? Pamela sudah mengerti maksudnya. Andra berkata seperti itu untuk mencari tahu bagaimana hubungan dirinya dengan Paman Agam. Rasa penasaran pria ini sungguh keterlaluan. Pamela berkata, kamu nggak usah khawatir bagaimana aku bisa mendapatkan uang itu, kamu hanya perlu bilang kamu mau jual atau enggak. Andra menjawab, nggak mau. Setelah mendengar Andra menjadi dengan lugas, tatapan Pamela terlihat sedih dan kecewa. Ketiga lukisan itu adalah karva ibunya ketika masih muda, dia benar-benar ingin membeli ketiga lukisan itu dan dikoleksi. Namun, kalau Andra tak mau jual, dia juga tidak punya cara lain. Dia tak mungkin mencurinya. Tapi, aku bisa memberikannya padamu secara gratis. Tiba-tiba Andra berkata seperti itu dengan nada pelan. Pamela pun terlihat senang, tapi menunjukkan ekspresi waspada. Katakanlah apa syaratmu. Andra merasa Pamela cukup pintar, jadi tak tahan untuk tertawa. Pamela terlihat sangat polos, bahkan lemah lembut seperti kucing, tetapi sebenarnya dia sangat pintar, juga memiliki respons cepat, jadi bukanlah wanita yang bisa ditipu dengan perkataan. Andra menggoyang cangkir teh di tangannya, lalu berkata, sangat mudah, bagaimana kalau kamu minum bir bersamaku dengan tangan yang saling dikaitkan? Dengan begitu aku akan memberi 3 lukisan itu padamu, berani atau enggak? Di balik wajah senyum pria ini ada niat yang ingin mencari masalah. Pamela mengerutkan alisnya. Sekarang nggak bisa, tapi lain hari bisa. Andra tersenyum, bahkan bertanya meski sudah tahu maksudnya. Kenapa sekarang nggak boleh? Apa karena suamimu di sini? Betul, karena Agam ada di sini. Meskipun dia dan Agam bukanlah suami istri asli, Agam sangat peduli dengan setiap tindakannya, bahkan tidak memperbolehkan dirinya melakukan hal yang tampak seperti mengkhianati pria itu dalam waktu 3 bulan. Cerit bersabung.